record. Kemudian share screen. Nah, untuk tampilan yang share screen ini ada kelihatan nggak? Jelas nggak nih? Ya, bagian online gimana? Ada kelihatan? Jelas. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, kita masuk ke bagian yang A. Yang hadir saat ini ada 22 orang. Seharap kita mulai. Saya minta semuanya masih tetap fokus dan semangat untuk memulai pembelajaran. Di awal kita hari ini, saya pengen satu orang yang baca bagian yang A dari yang online. Oke, nah untuk yang online saya pengen satu orang yang baca itu adalah Jolin. Jolin dibaca nak. A. Mengubah ukuran kolom dan baris. 1. Menggunakan menu atau perintah. Saat bekerja dengan lembar kerja Microsoft Excel, biasanya kami perlu mengatur tampilan tabel yang dibuat, seperti mengubah lembar kolom dan lembar baris. Untuk mengetahui cara mengatur tampilan tabel, ikuti langkah kerja berikut. Langkah kerja, langkah mengubah ukuran kolom. 1. Pilih kolom yang akan diubah ukurannya. 2. Klik format pada tab Home. 3. Selanjutnya pilih tampilan berikut. 4. Klik kolom width. 5. Selanjutnya ketik lebar kolom yang diinginkan. 6. Klik OK hingga tampilan tabel akan berubah seperti berikut. Oke, sampai situ dulu nih Jolin. Terima kasih sudah membacanya ya. Nah, temannya baru. Halo, suara dari siapa itu? Oke. Oh, di sini masuk rupanya. Oke, nah ini kita masuk mengubah ukuran kolom dan baris. Nah, untuk yang online atau yang offline, coba fokus ke bagian yang I ini saja. Yang besarin ya, biar semuanya fokus ke bagian yang I ini saja, yang seblok. Langkah kerja mengubah ukuran kolom. Yang pertama, menggunakan menu atau perintah. Saat bekerja pada lembar kerja Microsoft Excel, biasanya kita perlu mengatur tampilan tabel yang dibuat. Nah, jangankan Microsoft Excel, semua apapun itu, kita perlu mengubah tampilan sesuai yang kita inginkan. Seperti contoh nih, yang hadir saat ini ada 22, ditambah ada 4 orang. Kalau saya bertanya nih, pakaian kita di rumah biasanya pakaian yang seperti bagaimana? Ayo, kalau saya bertanya, apakah kita di rumah memakai kemeja atau pakaian rumah? Pakaian rumah, pakai sepatu atau pakai selop atau pakai kaki ayam aja di rumah, mana nih? Kalau di rumah kita pakai sepatu kah, pakai sandal kah, atau pakai kaki ayam nih? Ya, Nes. Kaki ayam, benar ya? Nah, kita tidak pakai apa-apa ketika kita berada di rumah. Apakah memungkinkan pakaian rumah kita bawa, misalnya kita pergi jalan-jalan, mungkin atau tidak? Oke, silakan Agnesia. Ya. Kalau saya bertanya seperti begitu nih, pakaian yang kita pakai biasanya di rumah, mungkin tidak jika misalnya kita pakai untuk jalan-jalan. Contohnya, ke luar negeri, kita mau naik pesawat, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, kaki ayam aja. Terus hanya membawa pakaian rumah. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin ya. Nah, sama juga seperti si Microsoft Excel ini. Apapun yang kita kerjakan itu, kita perlu merubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita keluar contohnya, ya kita pakai pakaian cantik. Kita pakai sepatu, kalau di rumah ya pakai pakaian tidur, tidak usah pakai sepatu atau pakai sandal. Di sini juga sama nih. Kalau kita misalnya menulis, ya fokus ya di bagian yang ini ya. Nampak semua ya? Yang seperbesar seperti begini. Jika contohnya
Jika contohnya di bagian I2. Benar ya, cara membacanya itu kemarin kita udah bahas. Yang dibaca itu adalah ininya dulu, benar ya? Hurufnya dulu, baru angkanya. Ini, sebuah di sini I2. Contohnya, Indonesia. Nih, kalau misalnya sebuah Indonesia, hanya kelewatan tidak dari tabel garisnya ini? Kalau kita perbesar lagi nih, saya perbesar lagi ya. Ya, Lewat. kelewatan ya. Hanya itu kelewatan. Oke, saya ganti dulu nih. Rupanya dia tidak berada di sebelah. Oke, saya ganti jadi di sini aja nih. Biar semuanya pada fokus nih. Sebuah di G2, di G4. Sebuah di G4, kita semua tahu kalau misalnya sebuah Indonesia ini dia melebihi batas dari G. Lihat, di G itu ini pun rupanya terhalang sama garis itu ya. Oke, saya ganti di sini nih. Kalau kita perhatikan baik-baik nih, sebuah di F. Nah, garisnya ini hanya setengah di A, benar ya? Dia hanya setengah di A. Jika misalnya saya tambah lagi Indonesia itu, gimana nih? Kalau saya bertanya dulu kepada Jonathan Rafael Tobing, menurut Jonathan itu Indonesia itu bagaimana? Cantikkah, indahkah, besarkah, kayakah, atau gimana? Indah, Sir. Oke, Indonesia itu indah. Benar ya, Indonesia itu indah. Nih, sebuah lebih banyak lagi. Bagian indahnya itu masuk ke bagian yang G tidak? Dari tabelnya, masuk ya? Ya. Seharusnya dia cuma sampai di A ini saja bagian setengah, tapi dia masuk ke bagian yang G. Cara untuk memperbesarnya gimana? Nah, cara untuk memperbesarnya ikutin langkah-langkah yang ada di halaman 37. Ya, saya bertanya lagi kepada Jesslyn Angela. Halo Jesslyn, ada bawa bukunya nggak Jesslyn? Udah buka buku? Oke, saya ganti kepada Yukio. Yukio, kedengaran suara saya Yukio? Yes, sir. Ada bawa buku ya? Coba dibaca lagi nak. Langkah kerjanya halaman 37. Langkah kerja. Langkah mengubah ukuran kolom. 1. Pilih kolom yang akan diubah ukurannya. 2. Klik format pada tab Home. 3. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut. 4. Klik kolom width. 5. Selanjutnya ketik lebar kolom yang diinginkan. 6. Klik OK sehingga tampilan tabel akan berubah seperti berikut. Oke, thank you Yukio. Terima kasih. Nah, temannya sudah membaca. Yang pertama tadi katanya itu adalah pilih kolom yang akan diubah ukurannya. Jika kita perhatikan, Indonesia Indah ini terdapat pada kolom berapa? Ayo, kemarin kita udah ujian loh, ujian semester. Saya udah bilang dari awal, kita sampai di ujian semester 2 nanti, itu semuanya ini full tentang Microsoft Excel. Jika tidak mengetahui, boleh ditanya sama saya, daripada nanti nilainya jelek atau merah. Nah, ayo, saya bertanya lagi nih, Indonesia Indah ini terdapat pada kolom berapa nih? Oke. Benar ya, terdapat di kolom F4, bukan G4. Dia terdapat pada kolom F4 nih. Indonesia Indah. Cara bacanya itu adalah F-nya duluan nih, F duluan, baru 4-nya. Atau bisa kita lihat di bagian sini. Nampak tidak nih? Kalau tidak nampak, saya perbesar lagi nih, sampai 200 deh. Biar pada nampak nih, 180 aja nih. Dia terdapat di F4. Ini ya, ini F4. Saya klik sini.
Nah, dia ada di F4. Kalau misalnya sebut di sini jadi berapa? E3 ya, cara bacanya itu tetap E-nya duluan, baru 3-nya. Katanya tadi yang pertama adalah pilih kolom yang akan diubah ukurannya. Berarti kita harus blok terlebih dahulu sama seperti yang di nomor 1. Sudah mirip tidak dengan yang ada di buku yang nomor 1 langkah kerjanya? Coba diperhatikan, mirip nggak? Udah kita blok bagian yang F-nya dari awal sampai akhir seperti begini. Udah ya? Kemudian klik format pada tab home. Tab home itu yang mana, Nah, tab home itu yaitu bagian yang ini. Nih, nampak ya? Ini ada bacaannya home. Nampak semua? Untuk yang online gimana? Nampak semua nggak? Di mana itu tombol home-nya? Boleh dicoret nggak nih? Bantu Ya, biar saya tahu kalau semuanya masih pada fokus untuk belajar. Tab home, yang mana itu tab home? Oke, benar ya. Jolin benar ya. Nah, tab home itu adalah bagian yang sini. Oke, benar. Nah, kalau kayak gini kan berarti saya tahu kalau misalnya saya diperhatikan ya. Saya coret dulu, saya buat warna hitam biar semuanya pada nampak kelihatan. Nih, ini adalah tab home. Udah ya, udah saya hitamin dan saya besarin seperti begini. Nah, setelah saya klik tab home-nya ini, kemudian katanya nomor 3 gimana nih, Agnesia? Nomor 2 dan 3 coba dibaca lagi ya, Agnesia. Halaman 37. Nomor 2 dan 3. Klik format pada tab Home. 3. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Oke, sampai situ dulu. Thank you, Agnesia. Nah, tab home itu udah kita klik. Ini tab home sudah kita klik. Kemudian klik format pada tab home. Yang mana itu format pada tab home? Ayo, coba bantu saya. Untuk yang offline. Bagian mana nih? Ya, boleh dicoret dulu ya. Ntar ya, kalau yang offline nanti dulu nih. Kalau yang online gimana nih? Yang mana itu format pada tab home? Ayo. Oke, satu orang menjawab yang itu tuh, yang lain gimana? Di antara ada 27 siswa-siswi. Wow, yakin yang itu? Ayo, saya perbesar lagi ya. Nih, yakin bagian format stable. Apakah gambarnya mirip pada buku cetak? Tidak. So, ribet banget nih memperbesar, memperkecil biar nampak semua nih. Oke, ayo. Yakin yang ini? Nah, benar ya, Vincent baru benar. Format yang diminta itu adalah format yang ini loh. Oke, format yang bagian ini. Nah, format bagian ini yang diminta. Bukan format stable ini. Mana? Yang mana? Yang kiri atau yang kanan nih? Kalau kita perhatikan dari buku cetaknya. Yang kiri atau yang kanan nih? Seperbesar lagi biar pada nampak nih. Yang ini, yang nomor 1 atau nomor 2 nih? Ayo. Nomor 2 ya. Nah, benar. Yang diminta itu adalah kita klik format yang nomor 2 atau yang sebelah kanan bagian ini. Nah, ini mirip sekali dengan yang ada di buku cetak. Setelah kita klik, apa lagi selanjutnya ya? Kita bareng-bareng mengerjakannya atau mempraktekinnya. Setelah kita klik nih ya, ini masih dalam keadaan di blok. Kemudian klik format. Nah, maka muncullah bacaan seperti berikut. Setelah diklik tombol format, kemudian apalagi nih? Kolom width. Benar ya, kolom width itu terdapat di nomor 3 yang ini ya. Saya perbesar memperkecil supaya yang offline kelihatan. Kalau yang online kan bisa kelihatannya nih. Format width itu, kolom width itu ada di bagian nomor 3 dari bagian format. Benar ya? Sesuai tidak dengan yang ada di dalam buku cetak? Dia terdapat di nomor 3 nih. Saya klik. Setelah klik, maka muncullah seperti begini. Setelah diklik, mirip tidak dengan yang ada di buku cetak?
Mirip ya. Oke, setelah mirip katanya buat ukurannya ke berapa tuh nomor 5 ayo. Buat jadi ke berapa? 15. 15. Kita buat ke 15. Kita coba kita okekan nih. Setelah seokekan apa yang terjadi? Nah, ukurannya otomatis berubah, benar nggak? Yang awalnya seperti begini, hanya sedikit begini, dia akan berubah otomatis membesar seperti begini. Nampak atau tidak? Kita ulangin ya. Format, kemudian column width, kemudian kita ukurin ke 15. Yang awalnya ukurannya segini, hanya sampai di A saja, kita klik 15. Dia akan otomatis membesar sendiri. Paham tidak dari bagaimana cara untuk memperbesar ukuran kolomnya? Ayo, bantu jawab saja ya. Kalau tidak paham, biar kita ulang. Ayo. Kalau yang offline gimana? Paham tidak? Paham ya, gampang ya. Semuanya yuk coba diambil dulu pensil atau pulpennya. Ini sama seperti kemarin. Ada cara sulitnya, ada cara gampangnya. Waktu di semester 1 kita sudah belajar bagaimana cara mengubah kolom. Cara untuk mengubah kolom, cara cepatnya itu adalah tinggal buat seperti begini. Tanda panah. Nih, fokus ke F yang tanda panah ya. Nah, tadi kan tinggal diklik 2 kali bagian F-nya, kemudian kita perbesar sesuai dengan yang kita inginkan. Lebih mudah mana nih? Cara pertama, cara dari buku atau cara yang sebuah nih? Cara yang terbuat. Nah, kalau yang sebuah ini dibuat di langkah kerjanya itu, cara cepatnya itu adalah tinggal klik 2 kali. Ya, boleh ditulis ya. Klik 2 kali, kemudian tahan. Oke, biar saya buat sini deh. Biar gampang dicatat ya. Klik 2 kali, kemudian tahan pada bagian ujung kolom. Ujung kolom yang diinginkan. Yang diinginkan. Contohnya itu adalah tadi kolom F. Oke. Untuk memperbesar atau memperkecil kolom nih. Wow, tidak nampak. Bentar ya. Ribet sendiri karena Ctrl X, kemudian saya buat sendiri. Nih. Coba ukurannya ke 10. Oke, udah nampak nggak nih? Ya, dibuat yuk. Nanti jadinya waktu di ujian ada 2 caranya tuh. Mau cara panjang atau cara pendeknya. Cara panjangnya itu di buku cetak. Cara pendeknya itu adalah klik 2 kali, kemudian tahan pada bagian ujung kolom yang diinginkan. Contohnya tadi di bagian F, di ujung kolomnya ini, kita klik 2 kali dan tahan. Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil kolomnya nih. Saya perbesar ya, dengan cara di ujungnya ini saya klik 2 kali. Kemudian tahan. Boleh kita perkecil, boleh kita perbesar juga, boleh. Nih, nampak ya? Nampak semua ya? Udah dicatat atau belum nih? Ayo. Gimana? Sudah dicatat atau saya buat nih di
Di chat sebuat ya, biar semuanya pada kelihatan ya. Ini, kita pindahin di chat nih. Nah, itu di chat itu tinggal diperbesar saja. Tinggal dipindahin ke dalam buku cetaknya. Nah, saya di buku cetak mau tulis di mana? Di buku cetak boleh ditulis di banyak bagian yang kosong ini, oke? Terserah kita mau pada bagian yang manapun. Sampai sini dulu nih, ada yang mau ditanyain tidak nih? Dari bagian yang A ini dulu. Ada atau tidak nih? Ada? Oke, kalau tidak ada, seharap semuanya sudah pada paham dan sudah dicatat. Oke, wow. Tidak terasa ya, kita bagian A saja sudah lewat 32. Udah hampir 30 menit kita belajar untuk yang sedikit itu saja. Kalau ini dipraktekin kian, sebenarnya 15 menit, 20 menit selesai semua nih. Oke, kita masuk ke bagian langkah kerja. Sepengen satu orang yang baca ya, ada yang mau baca nggak nih langkah kerja? Halaman 38. Ya, atau saya pilih lagi orangnya Jason Nicholas. Halo Jason, dengar suara saya? Oke. Nah, inilah yang saya bilangkan kebiasaan kalau dipanggil namanya, baru diambil bukunya, dari awal tidak diambil. Oke? Dengar, Soh. Dengar. Ya. Jason dibuka bukunya yuk, dibuka halaman 38. Ini ya, sebuat ya. Halaman 38, langkah kerja. Yuk, dibaca nak. Langkah mengubah ukuran baris. 1. Pilih baris yang akan diubah ukurannya. 2. Klik format pada tab Home sehingga akan muncul tampilan seperti di samping. 3. Klik Whole Height. 4. Selanjutnya ketik tinggi baris yang diinginkan. Klik OK sehingga tampilan tabel akan berubah seperti berikut. 2. Menggunakan mouse. Selain menggunakan menu format, pengaturan lembar kolom dan tinggi baris dapat menggunakan mouse. Ikutilah langkah kerja berikut ini. Oke. Sampai situ dulu nih. Thank you ya. Jason Nicholas sudah membaca. Terima kasih. Nah, untuk yang praktek bagian mengubah ukuran baris ini, sama seperti yang tadi di halaman 37. Yang pertama tadi katanya adalah klik baris yang diinginkan. Oke, silakan. Yang pertama tadi katanya klik pilih baris yang akan diubah ukurannya. Contohnya, kita pilih nih, nomor 1. Kalau dari buku cetak itu dari nomor A1 sampai berapa nih? Ya, dibantu saya yuk. Dari A1 sampai? Oke, yang offline benar. Kalau yang online gimana nih? Dari A1 sampai F1K atau E1 atau gimana nih? Ayo, kalau dari buku itu sesuai dari A1 sampai E1. Oke, silakan dari A1 sampai E1, kemudian klik format pada tab Home. Untuk formatnya itu juga sama seperti yang ini, klik format ini. Kemudian kita klik yang paling atas, row A. Nah, ini jadi ukuran besar kolomnya ini, panjangnya ini kita ubahlah sesuai. Yang awalnya 15, nampak ya? Enggak nampak? Nih. Yang awalnya 15, kita ubahlah menjadi 25 sesuai dengan yang ada di buku cetak nih. Sekanti pindahin ke sini di bernampak. 15 kita ganti ke 30 aja deh. Kemudian seokekan lihat perbandingannya. Nampak?
Nampak semua ya? Yang lain ukuran temannya itu hanya kecil segini. Ukuran di bagian A1 sampai selanjutnya ini dia lebih gede, lebih besar. Karena apa? Karena kita mengubah ukurannya atau mengubah tinggi dari kolomnya ini. Tinggi dari barisnya ini. Nah, sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Halaman 37, 38 kita sudah habis ini. Waktu kita tinggal sebentar. Sudah lewat 37, saya mau bentar absensi dulu ya. Yuk, yang udah hadir boleh diaktifin dulu kameranya yuk. Yang udah hadir boleh aktifin dulu kameranya. Axel, Ceris, Ciara, Katrina. Ayo. Biar saya tahu nih, kita sekarang masuk hari kedua. Benar ya? Kita masuk hari kedua untuk di tahun 2022. Nah, harapan kepada kita semua supaya kita lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk belajar. Jadi kalau misalnya saya suruh baca, langsung angkat tangan atau mau pengen ngebaca. Oke, ini udah ada 27. Sebentar saya mau absensi dulu ya. Oke. Nah, sudah absensi, yang hadir 27, kita lanjut pembelajaran ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain tidak nih? Dari pembelajaran kita yang sudah kita bahas. Bagaimana cara untuk memperbesar kolom seperti begini, atau memperbesar baris seperti begini. Nah, cara untuk memperbesar baris juga sama dengan cara untuk memperbesar kolom. Cukup diarahin aja di bagian paling bawahnya, kemudian tarik seperti begini. Nih. Lihat nomor satunya udah besar, nomor tiganya juga kita bisa buat besar dan lain sebagainya. Nah, itu boleh dibuat sendiri di dalam buku cetaknya ya. Nih. Kita tidak perlu membloknya, kemudian format, kemudian raw hake, itu tidak perlu. Kita cukup blok, kemudian arahin di bagian barisnya, tarik, dan bisa menjadi seperti begini. Nah, sampai di sini nih. Ya, boleh dibuat sendiri ya. Kata-katanya. Oke. Rupanya di antara yang sudah kita bahas ini udah ada di dalam buku cetak loh. Coba diperhatikan dulu yuk. Buku cetaknya di halaman 38-39. Nah, itu ada dua langkah kerjanya. Kita bisa melalui format atau bisa melalui cara yang seperti sebuah. Kalau tadi langkah kerjanya untuk mengatur lebar kolom, cukup tempatkan mouse pada batas kolom B dan C. Contohnya nih, batas kolom di tengahnya ini ya. Di tengahnya ini, sehingga membentuk tanda panah. Perhatikan di halaman 39. Ya, diperhatikan di halaman 39, sehingga membentuk tanda panah seperti begini. Oke, yang ini ya. Nah, ini sesuai dengan yang saya praktekin ini. Sesuai yang saya praktekin seperti begini. Nah, mirip ya, ini mirip. Setelah itu kita klik 2 kali, kita tahan. Mau perbesar boleh, perkecil juga boleh, terserah kita. Di pertengahan antara A dan B, atau di pertengahan B dan C, atau dari C, D. Terserah kita mau buat gimana nih. Mau C sebuat cuman seupil segini, sekecil ini juga boleh. Yang D sebuat sebesar ini juga boleh. Nih. Jadi
kita lompatin dulu nih pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bagian A kita sudah habis. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Ayo. Ini memang pelajaran kita untuk bab 4 kali ini semuanya full praktek. Bagaimana cara menyisipkan sel, bagaimana mengubah ukuran baris, dan lain sebagainya. Semuanya udah ada full di dalam buku cetak. Oke, paham ya? Sudah ada beberapa orang yang bilang paham. Kalau bagian A ini sudah kita bahas. Sampai di sini dulu kita, udah lewat 42. Kita akhirin, kita jumpa di minggu depan lagi. Dan bye-bye. Bye, sir.